seharusnya Sarwenda saat tampil itu nggak perlu untuk memberikan klarifikasi. Harusnya meniru Ruben di tempat Deddy Corbuzier kalau memang harus terpaksa tampil, seakan-akan memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Padahal sejatinya dia ini hanya menceritakan kesulitannya menghadapi ini semua dan permintaan maaf. Mereka berdua ini sebenarnya masih ada perasaan yang nggak tega satu sama lainnya. Tetapi orang-orang di sekitarnya ini ikut cawe-cawe dan membuat ini semua. Halo semuanya, selamat datang kembali di Melawan Lupa, channel reaksi yang membahas berbagai isu dan kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini, kita akan membahas kembali konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang belakangan justru semakin menarik perhatian publik. Setelah kemunculan Ruben di podcast dan sebelumnya Sarwenda juga sempat buka suara, persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan secara pribadi malah kembali menjadi konsumsi publik. Bahkan, muncul pembahasan mengenai CCTV dan bukti-bukti lain yang membuat publik kembali terpecah. Ada yang tetap mendukung Ruben, tetapi ada juga yang mulai berpihak kepada Sarwenda. Yang menarik, ada prediksi bahwa sebenarnya Ruben dan Sarwenda masih memiliki rasa tidak tega satu sama lain. Lantas, kalau memang masih ada rasa seperti itu, kenapa konflik ini justru semakin panjang dan semakin ramai? Apakah benar masalah ini semakin rumit karena orang-orang di sekitar mereka? Dan yang paling penting, apakah pada akhirnya konflik ini akan benar-benar selesai di pengadilan atau masih akan muncul kejutan lainnya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton. Jadi runyam. Semua hal yang terus kemudian terjadi ini seperti sebuah drama yang terus kemudian masyarakat menanti kelanjutannya seperti apa. Tapi saya mengakui bahwa Ruben Onsu dan Deddy Corbuzier ini cerdas untuk memanfaatkan apa yang ada dan tidak malah memperkeruh suasana. Kalau Sarwenda saya bilang ya menambah keruh ya, karena dia akhirnya berpendapat walaupun itu benar. Saya pikir untuk apapun yang sifatnya dia katakan tidak ingin diangkat ke publik, ya dia mengangkat ke publik dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Nah, ini sebuah disclaimer untuk kalian yang menganggap saya membela Sarwenda. Saya nggak ingin membela siapapun, bukan karena saya kenal dengan keduanya atau takut, tidak. Saya di sini ingin membahas apa yang terjadi, bukan menjelek-jelekan atau mendukung salah satunya. Tapi kembali itu tadi, bahwa apapun yang akhirnya muncul dalam podcast Deddy Corbuzier bersama Ruben, ini nggak membahas sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat sejatinya, tapi membahas tentang apa yang diinginkan oleh Ruben Onsu. Dan ini langsung penontonnya jauh melebihi, betul ya, konten Denny Sumargo? Sampai hari ini sih, kemarin sih iya ya. Iya, dan akhirnya kita tahu bahwa Ruben memang masih lebih menuai simpati dibandingkan Sarwenda. Apakah masyarakat memang tidak peduli dengan apa yang terjadi dan hanya mementingkan apa keinginan hatinya, ataukah akan terbongkar hal-hal yang lainnya lagi? Mari kita akan bahas. Tapi maksudnya kalau untuk pendukung ya, ini sebenarnya kasus Ruben ini agak itu sih, maksudnya agak, kan memang Ruben Onsu lebih banyak yang mendukung. cuma maksudnya setelah belakangan ini yang tentang video CCTV terkait Sarwenda itu, ini mulai ada yang menyeberang mas kalau saya lihat. Oh, setelah melihat video ini aku jadi tim Sarwenda. Iya, itu banyak yang menyeberang seperti itu. Nah, tapi menurut Mas Denny sendiri, maksudnya apa yang membuat pada akhirnya Ruben Onsu ini tidak memanfaatkan atau mungkin tidak berbicara hal yang eksplisit tentang kasusnya dia dan juga mantan istrinya, dan justru malah lebih membahas banyak tentang track record kehidupannya dia gitu. Saya akan meniru Deddy Corbuzier dan Ruben Onsu. Saya nggak semata-mata langsung membahas tentang mereka berdua, tapi apa yang kalian harus pikirkan. Oke, yang pertama, tidak ada yang absolut salah dan tidak ada yang absolut benar. Sarwenda nggak salah 100% dan benar 100%. Ruben Onsu pun demikian. Kalau kita tanya Ruben, ya pasti akan bilang Sarwenda yang keliru. Sarwenda juga yang keliru adalah Ruben. Tapi kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi ini adalah sebab akibat. Mungkin kita semua berharap ini adalah sebuah kisah di mana orang jahat itu memang terlahir dari kecil jahat. Jadi kayak lahir itu nggak, tapi kayak gitu atau apapun ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa orang itu memang jahat. Saya melihat ini dari komen-komen ke Sarwenda yang mengatakan, oh dasar wanita jahat dan sebagainya dan sebagainya. Oke, kita akan tahu bahwa banyak hal itu bisa saja bukan karena bawaan lahir, tapi memang menyikapi perjalanan hidup yang tentu saja mungkin orang melihat ini semua itu enak,
terkenal, mudah, padahal nggak begitu-begitu juga. Nah, saya ingin katakan itu dulu, sehingga kita nggak akan terus membabi buta, mendukung satu pihak dan menyalahkan pihak yang lainnya. Maka ini adalah hal yang harus kita mengerti dan kita tidak tahu 100% apa yang terjadi. Maka kita hanya akan diombang-ambingkan saat mereka akan saling nge-spill bukti versi mereka. Dan kalian akan terus berpindah-pindah. Celakanya untuk kalian semua yang enggak, pokoknya apapun itu aku tetap mendukung Sarwenda, tetap dukung Ruben. Ya itu yang akan menjadi penyakit hati, pikiran, dan akan menyesatkan kalian. Karena sejatinya ini semua nggak akan pernah bisa dibuktikan satu orang 100% salah dan 100% benar. Mas, tapi kalau untuk masalah ini kan sebenarnya polanya ini kan seperti pelanak kuda ya. Kemarin sempat naik, terus sempat turun tuh tenang-tenang, terus tiba-tiba naik lagi begitu dibuka oleh Sarwenda masuk podcastnya Denny Sumargo. Ya seperti yang kita tahu ya, maksudnya padahal kan kasus ini banyak dan mungkin seperti yang kita tahu juga di kalangan artis-artis kalau perceraian ini justru ditutup-tutupi, tapi kan ini semakin lama semakin menyebar luas. Apakah salah satu atau mungkin kalau kita bilang ketidaktepatan atau mungkin kekeliruan dari sosok Sarwenda juga justru memutuskan untuk datang ke tempat Denny Sumargo? Ya iya, jadi kalau menurut saya siapapun, nggak Sarwenda, nggak Ruben, kalau memilih untuk nge-spill apapun yang berkaitan dengan ya kasus ini tadi, dan itu adalah sesuatu yang akhirnya sesuatu yang private ini dibuka ke ruang publik, ya itu saya pikir akan keliru. Makanya akhirnya ya mungkin saja ya ini sebuah, mungkin Ruben Onsu datang, tadi rencananya apa, Mas Deddy Corbuzier ini mengarahkan, lu jangan gini, melihat Sarwenda seperti itu, akhirnya malah mengikuti ya. Dan ini sesuatu yang, ya saran saya seharusnya Sarwenda saat tampil, itu nggak perlu untuk memberikan klarifikasi. Harusnya meniru Ruben di tempat Deddy Corbuzier, kalau memang harus terpaksa tampil, seakan-akan memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Padahal sejatinya, dia ini hanya menceritakan kesulitannya menghadapi ini semua dan permintaan maaf. Nah di sini saya bukan membela Ruben Onsu karena ini kasus yang sifatnya itu resiprokal, terjadi karena apa yang dilakukan oleh lawan perkaranya ini tadi. Tetapi saat menghadirkan orang kemudian untuk ikut ngejudge dan orang-orang itu adalah publik yang nggak mengetahui 100% apa yang terjadi, maka yang terjadi adalah kalau saya bilang ini trial by sosmed yang apapun itu tidak akan memenangkan Sarwenda karena Sarwenda adalah seorang wanita. Membahas tentang Densu kemarin juga, maksudnya apakah sebenarnya harusnya apa ya bahasanya, ini memang harus ditengahi seseorang, karena banyak netizen juga berpikir, kemarin sempat rame apalagi juga di Instagram, di kontennya juga ada tuh kayak, haha Bang Densu makanya nggak semua hal bisa lo tengahin gitu-gitu, atau loh, Densu nggak ingin menengahi. Densu di sini kan memberikan kesempatan kepada Sarwenda, memberikan kesempatan kepada Ruben. Makanya Densu pun di situ itu nggak mencoba untuk memberikan saran, tapi dipersilahkan aja ngobrol. Dia hanya menggali. Ini menggali juga. Densu pun nggak akan bisa menengahi. Siapapun nggak akan bisa menengahi. Dan saya pikir hanya akan meninggalkan sebuah pertengkaran yang akan lebih banyak lagi kalau ada orang yang menengahi terus dipertemukan seperti itu. Ini kan proses hukum juga masih berlanjut sebenarnya, dan ini malah sebenarnya makin ramai karena kemarin sempat Sarwenda pada akhirnya nge-spill ya CCTV dan bukti-bukti lainnya. Nah, menurut Mas Denny ini sampai kapan pada akhirnya Sarwenda akan bertindak seperti ini? Maksudnya meramaikan tentang hal ini begitu, apakah dia selama Sarwenda tidak bisa menahan dirinya dan orang-orang sekitarnya ini ikut untuk mempengaruhi dia. Mempengaruhinya adalah dengan cara ya udah lu kasih tahu aja ini, kasih tahu ini, yang mana itu semuanya akan menjadi bumerang kepada dirinya. Sejatinya ini semua itu cukuplah diam dan biarkan kasus hukum ini terjadi. Pun akhirnya Ruben Onsu pun mengaku bahwa dia tidak menginginkan apapun selain waktu bertemu dengan anak-anaknya. Tapi ternyata bisa saja ketakutannya di sini kan waktu ketemu sama anaknya ini dipergunakan untuk menahan kepentingan yang lainnya, kan dugaannya seperti itu. Nah, apapun yang terjadi di sini semoga kalau menurut saya jangan terlalu banyak diumbar ke masyarakat. Walaupun sekarang sudah terumbar juga. Dan ini sesuatu yang seharusnya bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Dan kalau harus meniru podcast berikutnya, tirulah podcast bersama Deddy Corbuzier itu tadi. Karena kalau nggak bisa seperti itu, mendingan nggak usah podcast aja lah sama sekali. Mas, tapi ini berujungnya akan seperti apa sih? Maksudnya di persidangan sendiri nantinya, maksudnya apakah akan juga rujuk ya? Bukan rujuk, apa bahasanya? Kalau dibilang rujuk kayaknya akan sulit. Tapi saya sih melihat bahwa mereka berdua ini sebenarnya masih ada perasaan yang nggak tega satu sama lainnya. Tetapi orang-orang di sekitarnya ini ikut cawe-cawe dan membuat ini semua jadi runyam. Saya kira sih begitu ya.
yang dilihat dari kartu saya. Antara Ruben dan Sarwenda sendiri, maksudnya apakah Sarwenda ini juga pada akhirnya ada yang nantinya akan ada yang menegur dan pada akhirnya dia berhenti untuk nge-spill kasus ini? Karena maksudnya netizen ini juga resah kan karena ternyata kayak gini, ntar ada yang baru lagi, ternyata ini kan kayak gini ya gitu loh. Ya saya pikir penasihat hukum ya seharusnya bisa menegur itu ya, karena mereka pasti tahu bahwa ini adalah sesuatu yang semakin nggak kondusif saat diangkat ke ranah publik. Atau Gio. Lu jangan mancing-mancing dah, nanti gue malah ngomong yang enggak gitu. Saya pikir enggak lah. Saya pikir Gio ini enggak cukup bisa meminta Sarwenda untuk melakukan hal itu. Harus seseorang yang lebih kuat, lebih bisa memberitahu, mungkin pemuka agama yang Sarwenda percaya atau apapun itu. Tapi kasus Ruben sendiri, ini kan bahasanya dia kan pada akhirnya lebih lebih tenang dan juga nggak membahas tentang kasus ini di di podcast Om Deddy Corbuzier kemarin. Nah di satu sisi juga banyak juga tetap ada orang yang seperti yang kita tahu ya, di dalam kasus ini tuh banyak huru-haranya. Kayak kemarin pengacara Ruben juga datang ke sini dan diduga maksudnya kayak kemarin pengacaranya malah menimbulkan keributan baru. Yang keduanya SIV iya, kan, ya. Terus begitu ke Deddy Corbuziernya maka Ruben yang datang dan dia mencegah itu dengan ya udah kita nggak usah bahas kasus ini. Nah menurut Mas Denny sendiri, apakah maksudnya Ruben juga punya ketakutan tersendiri maksudnya untuk membahas kasus ini gitu? Saya pikir semuanya pasti memiliki ketakutan, dan ini sesuatu yang sebaiknya ya ditutupi agar nggak tersebar malah jadi sesuatu yang malah ya menjadikan kekacauan di masyarakat. Dan saya pikir masing-masing ini memiliki rahasianya. Dan saya ingin katakan bahwa suami istri dimanapun itu pasti memiliki kelemahan suaminya, kelemahan istrinya, sesuatu yang nggak patut untuk dibicarakan. Yang mana ini kalau nanti tetap seperti ini, yang kasihan adalah anak-anak mereka. Dan kita cukup tahu bahwa netizen ini fitnahnya itu juga lebih kejam daripada lawan berperkara kita. Maka harapannya inilah podcast terakhir. Toh kalian juga udah langsung ketemu sama dewa-dewanya podcast Indonesia. Selesai sampai di sini. Bicarakan semuanya di balik pintu dan dinding pengadilan, dan jangan mengumbar apapun ke masyarakat. Nonton videonya? Kalau saya melihat keseluruhan pembahasan tadi, jujur saya merasa konflik Ruben Onsu dan Sarwenda ini sudah berada pada titik yang sangat melelahkan. Bukan hanya untuk kedua pihak yang sedang berkonflik, tetapi juga untuk publik yang terus mengikuti perkembangannya. Dari awal sampai sekarang, rasanya masyarakat terus diberikan potongan-potongan cerita yang membuat orang kembali bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi di antara mereka. Hari ini muncul satu cerita, besok ada pernyataan lain. Kemudian muncul lagi bukti atau rekaman yang membuat opini publik berubah. Akhirnya, masyarakat seperti ikut masuk ke dalam konflik rumah tangga orang lain yang sebenarnya tidak pernah kita ketahui secara utuh. Menurut saya pribadi, masalah terbesar dalam persoalan seperti ini adalah ketika sesuatu yang seharusnya diselesaikan secara privat mulai dibawa terlalu jauh ke ruang publik. Saya bukan mengatakan bahwa salah satu pihak tidak boleh memberikan klarifikasi. Saya juga tidak merasa punya kapasitas untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Justru menurut saya, kita sebagai penonton harus sadar bahwa kita hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan persoalan. Kita tidak berada di rumah mereka. Kita tidak mengalami langsung apa yang mereka alami, dan kita tidak mengetahui seluruh kejadian yang terjadi di balik pintu tertutup. Jadi menurut saya, sangat berbahaya kalau kemudian kita merasa paling tahu dan mulai menghakimi salah satu pihak. Saya juga melihat ada perbedaan cara mereka menghadapi situasi ini di depan publik. Dari pembahasan tadi, Ruben justru terlihat lebih memilih untuk tidak membicarakan secara eksplisit persoalan tersebut ketika mendapatkan kesempatan berbicara di podcast. Bahkan, pembahasannya lebih banyak diarahkan kepada perjalanan hidup dan kesulitan yang sedang dia hadapi. Menurut saya, pilihan seperti itu sebenarnya cukup masuk akal. Bukan berarti diam otomatis berarti benar. Dan bukan berarti orang yang berbicara otomatis salah. Tetapi ketika sebuah persoalan sedang berjalan melalui proses hukum, saya pribadi merasa semakin sedikit hal pribadi yang diumbar ke publik, semakin baik. Sementara itu, ketika Sarwenda memberikan klarifikasi atau membicarakan bukti-bukti tertentu, respons masyarakat justru semakin besar. Ada yang merasa akhirnya mendapatkan penjelasan, tetapi ada juga yang kemudian semakin menyerang. Ini menunjukkan bahwa ketika persoalan pribadi masuk ke media sosial, hasilnya seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mungkin berpikir bahwa dengan memberikan penjelasan, masyarakat akan mengerti posisi kita. Tetapi kenyataannya masyarakat bisa menafsirkan penjelasan tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang percaya, ada yang ragu,
ada yang mencari bukti tambahan, bahkan ada yang langsung menghakimi. Saya pribadi juga cukup setuju dengan satu hal dari pembahasan tadi, yaitu bahwa persoalan ini seharusnya jangan terlalu banyak dipertontonkan kepada masyarakat. Bukan karena masyarakat tidak berhak tahu sama sekali, tetapi karena ada batas antara kepentingan publik dan kehidupan pribadi seseorang. Apalagi kalau di dalam persoalan tersebut terdapat anak-anak. Ini yang menurut saya harus benar-benar menjadi pertimbangan, karena orang dewasa mungkin bisa menghadapi komentar negatif, tetapi anak-anak belum tentu memiliki kemampuan yang sama untuk menghadapi tekanan dari masyarakat dan media sosial. Bayangkan saja, setiap kali ada berita baru, setiap kali ada video baru, setiap kali ada pernyataan baru, ribuan bahkan jutaan orang langsung memberikan komentar. Sebagian mungkin memberikan dukungan, tetapi sebagian lainnya bisa memberikan komentar yang sangat keras. Dan ketika semua itu berkaitan dengan keluarga, dampaknya tentu tidak berhenti pada Ruben dan Sarwendah saja. Anak-anak mereka juga bisa ikut merasakan dampaknya. Narasi tadi bahkan menyoroti kekhawatiran bahwa apabila persoalan ini terus diumbar, pihak yang paling dirugikan pada akhirnya justru anak-anak mereka. Kemudian mengenai prediksi bahwa sebenarnya Ruben dan Sarwendah masih memiliki rasa tidak tega satu sama lain. Menurut saya itu adalah bagian yang cukup menarik. Kalau memang benar masih ada rasa seperti itu, saya justru berharap rasa tersebut bisa menjadi alasan untuk berhenti saling membuka persoalan ke publik. Bukan berarti mereka harus kembali bersama. Menurut saya rujuk atau tidak rujuk itu sepenuhnya urusan mereka. Tetapi kalau memang sudah memilih jalan masing-masing, setidaknya mereka bisa menjaga agar konflik tersebut tidak semakin melebar. Karena menyelesaikan hubungan tidak selalu berarti harus kembali menjadi pasangan. Kadang-kadang menyelesaikan hubungan justru berarti belajar menghentikan pertengkaran dan menjaga hubungan tetap sehat demi kepentingan anak-anak. Saya tidak sepenuhnya menyalahkan orang-orang di sekitar mereka, tetapi saya merasa lingkungan memang memiliki pengaruh besar. Ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional, kemudian ada banyak orang memberikan pendapat, memberikan saran, bahkan mungkin mendorong untuk membuka sesuatu ke publik, keputusan yang diambil bisa menjadi berbeda. Karena itu, saya pikir orang yang benar-benar peduli seharusnya bukan hanya mendukung ketika seseorang ingin berbicara, tetapi juga berani mengatakan, sudah, jangan dibicarakan lagi, selesaikan secara pribadi. Menurut saya, nasihat seperti itu justru terkadang jauh lebih sulit diberikan, tetapi jauh lebih bermanfaat. Jadi kalau ditanya saya berada di pihak siapa, jawaban saya sederhana. Saya tidak merasa harus berada di pihak siapapun. Saya lebih memilih melihat bagaimana persoalan ini berkembang dan mengambil pelajaran dari situasi yang terjadi. Kalau ada proses hukum, biarkan proses hukum berjalan. Kalau ada bukti, biarkan bukti tersebut diuji melalui jalur yang tepat. Kalau ada persoalan pribadi, sebisa mungkin jangan semuanya dijadikan tontonan. Karena semakin banyak orang yang dilibatkan, semakin besar pula masalah yang awalnya hanya melibatkan 2 orang, berubah menjadi konflik yang melibatkan banyak pihak. Saya justru berharap setelah semua ini mereka bisa benar-benar berhenti saling membuka cerita ke publik. Bukan karena salah satu pihak kalah, bukan juga karena salah satu pihak harus mengalah, tetapi karena menurut saya sudah terlalu banyak energi yang terbuang. Kalau memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan, perjuangkan melalui jalur yang semestinya. Kalau ada sesuatu yang harus dibuktikan, buktikan di tempat yang tepat. Jangan sampai masyarakat terus mendapatkan episode baru dari persoalan yang sebenarnya tidak pernah kita ketahui keseluruhannya. Pada akhirnya saya merasa konflik Ruben Onsu dan Sarwendah ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kehidupan pribadi ketika sudah masuk ke media sosial akan sangat sulit untuk dikendalikan kembali. Sekali sebuah informasi tersebar, kita tidak bisa menentukan bagaimana orang lain akan menafsirkannya. Karena itu, menurut saya keputusan terbaik sekarang adalah mengurangi pernyataan, mengurangi saling sindir, mengurangi membuka persoalan pribadi, dan memberikan ruang agar semuanya diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau memang masih ada rasa tidak tega di antara keduanya, mudah-mudahan rasa tersebut bukan justru menjadi konflik semakin panjang, tetapi menjadi alasan untuk sama-sama menurunkan ego. Tidak harus kembali bersama, tidak harus saling membela, tetapi setidaknya bisa sama-sama menjaga satu hal yang jauh lebih penting, yaitu masa depan anak-anak mereka. Itu pendapat saya pribadi, saya tidak menganggap pendapat saya paling benar, dan saya juga tidak meminta kalian untuk mengikuti sudut pandang saya. Kalau kalian punya pandangan berbeda, silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Saya justru ingin melihat bagaimana kalian menilai persoalan ini setelah menyaksikan keseluruhan pembahasannya.
Yang jelas menurut saya, jangan sampai kita sebagai penonton justru ikut memperkeruh persoalan yang sedang mereka hadapi. Karena pada akhirnya kita hanya penonton. Kita bisa berkomentar, kita bisa berpendapat, tetapi yang menjalani kehidupan dan menghadapi konsekuensinya tetap mereka. Jadi, mari kita tetap kritis, tetapi jangan kehilangan empati.